dengan channel Al-Insyirah TV, dan insyaallah kita melanjutkan kembali pembelajaran i'rab dan kita masuk dalam surat Al-A'la. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. Baik, dimulai dengan kata sabbih. Sabbih di sini merupakan fi'il amr. Jadi kata kerja yang menunjukkan makna perintah. Fi'lu amrin mabniyun. Ini kalau kita kenapa alasannya dibaca fi'lu, kemudian amrin, kemudian mabniyun. Kalau di sini fi'lu ini mubtada, kemudian dia berkedudukan sebagai mudhaf. Amrin itu mudhafun ilaih. Kemudian mabniyun itu khobarnya. Baik, sabbih fi'lu amrin mabniyun ala sukuni. Fi'il amr yang keadaannya selalu mabni dengan sukun. Nah, kemudian hurika bil kasri man'an litiqa'i sakinain. Jadi kan awalnya sabbih, dia mabninya dengan sukun. Jadi tidak berharokat sukun itu. Jadi haknya di sini tidak memiliki harokat, makanya dengan sukun. Kemudian dikarenakan dia bertemu antara dua sukun, sukun pertama yaitu pada huruf ha, sukun kedua pada huruf alif. Maka di sini akhirnya hurika bil kasri. Akhirnya diberikan kasroh. Mana'al litiqa'i sakinain. Dikarenakan untuk mencegah bertemunya dua sukun. Sukun pertama pada huruf ha, sukun kedua pada huruf alif yang melekat pada kata isma. Nah, kemudian al-fa'il dhamir mustatir takdiruhu ini wujuban. Wujuban anta. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir yang ditakdirkan atau ditakdirkan yaitu berupa dhamir anta. Jadi wajib anta. Sabbih. Kemudian isma rabbikal a'la. Isma di sini adalah maf'ulun bih. Jadi alasan kenapa kata isma ini kita berikan harokat fathah pada huruf mimnya, dikarenakan isma di sini punya kedudukan sebagai maf'ulun bih atau objek. Objek itu pasti mansubun. Nah, di sini tanda mansubnya adalah wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Jadi fathah yang nampak ala akhirih, atas akhirnya. Akhirnya apa? Yaitu mim. Jadi maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu, fathah yang nampak, ala akhirih, atas akhirnya. Akhirnya yaitu pada huruf mim. Jadi fathahnya pada huruf mim ya. Kemudian wahwa mudhaf, dan dia punya kedudukan sebagai mudhaf. Sehingga kata Rabbi ini diberikan kasroh karena dia mudhafun ilahi dari kata isma. Kita lihat ya Rabbnya, Rabbi mudhafun ilahi majrurun, mudhafun ilahi itu selalu majrur. Tanda majrurnya wa alamatu jarihi al kasratu, yaitu dengan kasroh al-dhahiratu ala akhirih, yaitu pada huruf ba akhirnya. Wahwa mudhaf, dan dia mudhaf juga. Nah, kafnya ini dhamir muttasil, tetapi dia punya kedudukan lain sebagai mudhafun ilaih. I'rabnya dhamirun muttasil mabniun al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian al-a'la ini sifat atau na'tun, sifatun ala isma, ala rabbi, sifatun li rabbi, jadi sifat dari kata rabbi majruratun. Nah, ini mengikuti sifatun. Sifatun li rabbi majruratun wa alamatu jarriha al-kasratu. Nah, kasrohnya di sini al-muqaddarah yang ditakdirkan alal alif. Alifnya di sini. Ada alif sebetulnya. Litta'adzur, karena ada udzur. Nah, bisa juga kita i'rabkan al-a'la na'tun. Na'tun ala rabbi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu al-muqaddaratu alal alif litta'adzur. Jadi boleh sifatun atau na'tun. Jadi kalau kita baca i'rabnya dengan na'tun berarti man'utnya yaitu kata Rabbi. Jadi Rabbi di sini selain tadi wa huwa mudhaf, bisa juga ditambahkan wa huwa man'ut atau wa huwa mausuf. Oke, selanjutnya ayat kedua, alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi-nya adalah isim mausul. Isim mausul itu pasti mabninya dengan sukun. Jadi di sini tidak berharokat, iya-nya tidak berharokat, makanya disebut sukun. Fi mahalli jarrin, tetapi dia menempati tempat sebagai jar, sifatun saniyatun li rabbi. Nah, ini menjadi sifat dari kata rabbi, sifat yang kedua. Tadi kan rabbi itu majrur.
Kenapa Rabbi majrur? Tadi dikarenakan dia sebagai mudhofun ilaih, sehingga alladzi di sini menempati tempatnya sebagai jarin, sebagai majrur. Kemudian khalaqa itu fi'il madhi itu pasti mabni, selalu mabni. Fi'lu madin mabniun alal fathi wal fa'il dan subjeknya adalah domir mustatir takdiruhu huwa. Jawazan takdiruhu huwa. Domirnya adalah dibolehkan yaitu huwa. Kemudian fi'ilnya ada, fa'ilnya ada. Di sini wal fi'lu wal fa'il atau wal jumlatu minal fi'il wal fa'il silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Jadi kata khalaqa ini yang merupakan jumlah fi'liyah, wal jumlatul fi'liyah atau wal jumlatu minal fi'il wal fa'il, jadi ada yang kurang. Dia merupakan silatul mausul, tetapi la mahalla laha minal i'rab, tidak menempati tempat dalam i'rab, hanya sebagai silatul mausul, dikarenakan tadi alladzi di sini adalah isim mausul. Kemudian fasawa di sini alfa harfu 'atfin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Sawa itu fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Nah, fathahnya ini bukan pada huruf waw, tetapi fathahnya adalah fathah yang muqaddar. Alal fathi al muqaddar, fathah yang ditakdirkan alal alif. Jadi di sini ada alif yang berharokat fathah, tetapi dita'adzur, dia ada uzur, tidak nampak akhirnya. Wal fa'il domir mustatir takdiruhu jawazan huwa. Domirnya adalah domir huwa. Kemudian walladzi qaddara fahada. Wawnya harfu 'atfin mabni 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Alladzi isim mausul mabniun 'ala sukuni fi mahalli jarin ma'tufun 'ala alladzi awal. Jadi kata alladzi ini ma'tuf kepada kata alladzi yang awal. Itu ayat yang kedua ya. Alladzi khalaqa fasawwa. Ma'tufnya kepada ini. Alladzi khalaqa fasawwa. Kemudian qaddara fahada, qaddara di sini fi'il madhi mabniun 'alal fathi wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa wal fa'il wal fi'lu wal fa'il wal jumlatu minal fi'il wal fa'il silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Dan kata qaddara ini menjadi silatul mausul dari kata alladzi. Fahada fa'nya harfu 'atfin mabni 'alal fathi, hada berarti ini fi'il madhi mabni 'alal fathi al muqaddar alal alif li ta'adzur wal fa'il min mustatir takdiruhu huwa. Fahada di sini karena tadi ada fa itu harfu 'atfin, maka kata hada ini ma'tufnya kepada kata qaddara. Baik, ayat berikutnya walladzi akhrajal mar'a, ini mirip-mirip ya. Wawnya harfu 'atfin mabni 'alal fathi, alladzinya isim mausul mabni 'ala sukun fi mahalli jarin ma'tuf 'alal alladzi awal. Ini juga ma'tuf kepada kata alladzi pada ayat kedua ya. Makanya di sini fi mahalli jarin. Sedangkan ayat kedua tadi kan jarnya dikarenakan dia sifat dari kata Rabbi. Akhraja fi'il madhi mabni 'alal fathi wal fa'il min mustatir takdiruhu huwa wal fi'lu wal fa'il silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Sama ini dengan ayat sebelumnya. Al mar'a itu menjadi maf'ulun bih dari kata akhraja, di mana kata akhraja tadi ada fi'il dan fa'il. Setiap maf'ulun bih itu keadaannya pasti mansub, tanda mansubnya di sini adalah al-fathatu, tetapi fathahnya bukan pada huruf ain, yaitu fathah yang ditakdirkan, al-muqaddarah, alal alif. Jadi di sini ada alif, tetapi alifnya tidak muncul dikarenakan li ta'dzur, ada udzur. Baik, faja'alahu gusa'an ahwa. Faja'alahu fa'nya harfu 'atfin wa minal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ja'ala fi'il madhi mabni 'alal fathi. Nah, fathahnya di sini nampak. Ini dia pada huruf lam. Alal fathi al-zahir ala akhirih, yaitu pada huruf lam akhirnya. Wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Kemudian ha dulu ya. Dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, jadi ha di sini sebagai maf'ulun bih. Dikarenakan tadi ada fi'il dan fa'il pada kata ja'ala. Gusa'an ini menjadi maf'ulun bisani, jadi ha di sini adalah domir haknya maf'ulun bi awal, gusa'an di sini maf'ulun bisani.
dari kata ja'ala. Mansubun wa alamatun nasbihi tanwin al-fathi al-dhahir ala akhirih, yaitu pada huruf hamzah. Nah ini tanda harokat fathah pada kalimat gusaan muncul dikarenakan dia sebagai maf'ulun bih. Ahwa sifat dari kata gusa tadi mansub, berarti sifatnya juga mansub. Sifatun li gusa mansubatun wa alamatun nasbiha al-fathatu al-muqaddaratu alal alif di ta'adzur. Jadi bukan karena fathah ya kata ahwa ini. Dia sebetulnya adalah ada huruf alif tetapi tidak dimunculkan dikarenakan ada halangan, ada uzur. Jadi ahwa itu merupakan sifat atau na'tun. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka ada sin yang menunjukkan makna istiqbal mabni ala fathi, sehingga kata nuqri'uka itu pasti fi'il mudhari. Karena salah satu ciri fi'il mudhari adalah diawali oleh sin yang bermakna istiqbalin. Nuqri'u fi'il mudhari marfu'un. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-dhahiratu ala akhirih. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu nahnu. Kenapa dhamirnya nahnu? Karena di sini ada huruf mudhara'ahnya yaitu nun. Huruf mudhara'ah pada kata nuqri'uka. Kafnya dhamir muttasil mabni 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Fala tansa, fa'nya harfu 'atfin mabni 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. La harfu nafiyin mabni 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Tansa ini fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal alif li ta'adzur. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu anta. Karena kenapa pada kata tansa itu dhamirnya wujuban takdirhu anta? Dikarenakan ini huruf mudhara'ahnya ta. Jadi salah satu ciri fi'il mudhari fa'ilnya adalah anta karena diawali dengan huruf mudhara'ah yaitu ta. Kalau huruf mudhara'ahnya nun, maka dhamirnya adalah nahnu. Illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Nah, ayat ke-6 itu sebetulnya sampai sini. Secara terjemahan secara kalimat ya. Illa ma syaa Allah. Illa harfu istisna'i mabniun ala sukun. Jadi illa itu merupakan harfu istisna, huruf yang menunjukkan makna pengecualian. Ma syaa Allah, maknya isim mausul bimakna alladhi. Jadi ma merupakan isim mausul yang maknanya adalah alladhi, yang. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun, tetapi fi mahalli nasbin, tetapi kata ma di sini menempati tempat sebagai nasab dikarenakan dia merupakan mustasna bi illa. Jadi ketika ada illa kemudian bertemu dengan isim, maka isim tersebut menjadi mustasna. Sya'a ini fi'il madhi mabni ala al-fathi. Sya' merupakan fi'il madhi. Kemudian Allahnya di sini adalah fa'il. Dikarenakan Allah di sini harokatnya dhammah. Jadi lafzul jalalati fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Al-fa'il, al-fi'lu wal fa'il silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Kata ma sya Allah ini, kata sya Allah itu menempati itu sebagai silatul mausul, tetapi tidak menempati tempat dalam i'rab, hanya sebagai silatul mausul saja. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahnya itu harfu taukidin wa nasbin, huruf yang memiliki makna penegasan, penguatan, tetapi fungsinya sebagai salah satunya adalah wa nasbin, sebagai penasab untuk isimnya. Mabni ala fathi la mahalla lahu minal i'rab. Sehingga haknya itu dhamir muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli nasbin isim inna. Jadi hak pada kata innahu itu menempati tempat sebagai isim inna. Ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Ya'lamu itu fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Li'annahu sahihul akhir kalau mau ditambahkan. Wal fa'il dhamir mustatir taqdiruhu huwa. Nah, ciri pada kata ya'lamu itu dhamirnya huwa, salah satunya adalah ditandai dengan huruf mudhara'ahnya yaitu ya. Wa jumlatul fi'liyatu fi mali raf'in khabar inna.
Kalimat ya'lamu itu menempati tempat sebagai khabar inna, dikarenakan tadi ada inna. Inna sendiri fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Al-jahru berarti menjadi maf'ulun bih ya. Diberikan fathah pada huruf ra karena dia berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu pasti keadaannya mansub, tanda mansubnya salah satunya dengan al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wa ma yakhfa. Wa-nya harfu atfin mabni alal fathi, ma-nya isim mausul bimakna alladhi mabni ala sukun fi mahali apa ini? Fi mahali nasbin ya. Karena dia kan mengikuti ini ma'tufun ala jahra. Nah, ini kurang nih fi mahali nasbin ma'tufun ala jahra. Jadi di sini ma'tuf kepada kata al-jahra. Al-jahra tadi sebagai maf'ulun bih. Yakhfa fil mudhari marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal alif li ta'dzur. Kemudian fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa wal jumlatul fi'liyatu minal fi'il wal fa'il silatul mausul la mahalla laha minal i'rab. Wa nuyassiruka lil yusra wa-nya harfu 'atfin mabni 'alal fathi. Nuyassiru fil mudhari marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu nahnu karena ada huruf nun. Ini mirip-mirip i'rabnya. Kaf isim dhamir muttasilun mabni 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kafnya sebagai maf'ulun bih sehingga karena kaf isim dhamir dia menempati tempat. Lil yusra lamnya harfu jar. Al-yusra berarti isim majrurun ya, tetapi majrurnya bukan dengan fathah. Majrurnya adalah tanda majrurnya wa alamatu jarrihi al-kasrah, tetap kasrah, tetapi al-muqaddarah yang ditakdirkan alal alif li ta'dzuri. Fadzakir in nafa'atid dzikra. Fa-nya itu harfu atfin mabni 'alal fathi. Dzakir itu fi'il amr mabni 'ala sukun, ini pada huruf ra, sehingga ra ini tidak berharokat. Tadi sukun itu bukan harokat ya. Dzakir fi'il amr mabni 'ala sukun. Kemudian wal fa'il dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Dhamirnya itu diwajibkan yaitu dengan anta. Kemudian in nafa'atid dzikra, in itu harfu syartin mabni 'ala sukun, berarti karena in harfu syartin maka nafa'at ini menempati tempat sebagai fi'il syarat ya. Kita lihat nafa'a fi'lu madin, tetapi kan in itu sebetulnya ketika dia harfu syartin maka biasanya dia bertemu dengan fi'il mudhari. Jadi harfu syartin itu untuk fi'il mudhari. Tapi di sini fi'il madi. Kita lihat i'rabnya ya. Nafa'a fi'il madi mabni 'alal fathi fi mahali jazmin. Jadi akhirnya nafa'a menempati tempat sebagai jazm, yaitu berkedudukan sebagai fi'lu syaratin. Seperti itu. Taknya tak taknis harfu mabniun 'ala sukun khurika ila kasri mana'a litiqa'i sakinain. Jadi awalnya nafa'at, taknya disukunkan karena taknya merupakan tak taknis. Tetapi karena dia bertemu dengan sukun yang lain, sukun pertama pada huruf ta, sukun kedua pada huruf alif yang melekat pada kata adzikra, sehingga tak di sini diberikan harokat kasroh dikarenakan tadi ilal kasri mana alitiqai sakinain, dikarenakan untuk mencegah bertemunya dua sukun. Nah kalau sukun itu bertemu maka kan tidak memunculkan harokat karena sukun sendiri kan bukan harokat, sehingga diberikanlah harokat pada huruf ta dengan kasroh. Nah, i'rabnya di sini ditambahkan hurika ilal kasri, diberikan harokat kepada ta, mana'an untuk mencegah sebagai bentuk pencegahan litiqa'i sakinain, untuk bertemunya dua sukun atau karena bertemunya dua sukun. Dzikra itu fa'ilun dari kata nafa'at marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal alif li ta'dzuri. Wa jawabu syarti mahdhufun dalla 'alaihi ma qablahu. Jadi jawab syaratnya itu karena tadi in merupakan harfu syartin, maka di sini wa jawabu syartin
Jawab syaratnya adalah mahdhufun, dihilangkan. Dalla alaihi yang menunjukkan atasnya ma qablahu, yaitu sebelumnya. Jadi jawab syaratnya itu fadzakir. Jadi inna fa'atid dzikra fadzakir. Seperti itu. Sayadzakaru may yakhsha. Sayadzakaru ada sin, itu harfu istiqbalin mabni alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Yadzakaru fil mudhari marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu ad-dhakhiratu ala akhirih. Nah, fa'ilnya adalah yang melekat pada kata man. Jadi man itu isim mausul. Man walaupun dia termasuk isim mausul, dia selalu mabni ala sukun fi mahalli, tetapi dia menempati tempat sebagai raf'in, yaitu berkedudukan sebagai fa'ilun. Jadi kata yadzakaru itu fa'ilnya adalah man yang merupakan isim mausul. Yakhsha itu fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'alal alif lita'dzuri dhamirnya, wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa, wal jumlatul fi'liyatu minal fi'il wal fa'il silatul mausul la mahala laha minal i'rab. Karena man tadi isim mausul, maka kata yakhsha itu menempati tempat sebagai kata yakhsha itu silatul mausul dari kata man, tetapi tidak menempati tempat dalam i'rab. Baik, itu mungkin kita i'rab dari surat Al-A'la. Insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga nanti kita bisa bertemu di video selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.